Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiarahan hidup, sangatlah penting bahwa ada pertobatan dan pembaharuan diri, memberikan diri untuk diubah oleh Yesus. Ini adalah salah satu langkah buah dari perayaan Paskah. Jangan biarkan hati nurani kita mati hanya karena kita ingin menuruti kemauan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau masih memberikan rahmat kehidupan hingga saat ini, sehingga kami boleh merayakan peristiwa kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga perayaan Paskah yang telah kami rayakan ini membuat kami semakin disadarkan pentingnya pertobatan di dalam hidup nyata kami untuk membuahkan pembaharuan diri dan menjadi pribadi yang lebih berguna demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Banyak orang bertanya, kenapa Petrus dan para rasul lainnya begitu bersemangat mewartakan Yesus yang sudah disalibkan, yang sudah wafat? Kenapa mereka bersemangat? Apa yang membuat mereka semangat? Yang membuat mereka semangat ialah misteri sengsara wafat dan kebangkitan Kristus. Itulah yang membuat mereka bersemangat. Peristiwa Paskah membuat Petrus dan para rasul lainnya mengalami pembaharuan diri dan bertobat dari masa lalunya. Yang tadinya ketika Yesus ditangkap mereka melarikan diri, bahkan ada yang menjadi pengkhianat dan menyangkal Yesus. Tetapi peristiwa Paskah menjadikan mereka menjadi pribadi yang kuat, mewartakan kasih Allah, mewartakan pertobatan, dan mewartakan kepada kita semua untuk memberi diri dibaptis supaya hati kita diubah, supaya hati nurani kita tidak mati, tetapi hati nurani kita terbuka untuk membantu dan mewartakan sukacita kepada sesama kita. Jangan sampai atau jangan kita biarkan hati kita tumpul dan menjadi tidak sadar, tidak mengenal siapa Allah Putra Tuhan kita Yesus Kristus ini. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes, Maria di dalam ketakutannya, di dalam kecemasannya, di dalam fakta melihat makam kosong, membuat Maria tidak mengenali Yesus yang adalah gurunya. Ketakutan membuat Maria bertindak tidak bijaksana, menuduh kepada petugas makam, menuduh bahwa ada seseorang yang mencuri jenazah Yesus. Tetapi akhirnya sapaan Yesus mengenal Maria, sehingga Maria akhirnya sadar dan paham bahwa ini adalah sang guru. Lalu Maria mengatakan Rabuni, yang artinya guru. Kadang sama halnya kita dengan Maria. Ketika kita melihat dan bertemu Yesus, kita ingin segera memeluk Yesus. Karena keinginan kita, kerinduan kita yang begitu mendalam, kita menggebu-gebu ingin memeluk. Tetapi ada saatnya kita mesti berdiam diri, merenungkan, merefleksikan. Sama halnya dengan fakta yang ada saat ini di dalam persiaran hidup kita. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan akan hari esok membuat kita menjadi berpikir
tidak bijaksana. Bahkan dari kita mengatakan, saya ingin sekali merayakan, ikut perayaan Ekaristi. Sudah lama, rasanya kering betul. Saya tidak nyaman, misal live streaming. Saya merasa tidak merasa tidak at home ketika merayakan Ekaristi. Seolah-olah kita tidak mengenal Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Seolah-olah kita tidak paham siapa Yesus yang kita imani. Seolah-olah kita hanya memiliki pemahaman Yesus hadir di dalam gereja, di dalam gedung gereja, paroki, stasi, dan lain-lainnya. Kalau kita paham betul, maka kita akan menemukan Yesus di dalam keluarga kita. Ingat, Yesus pernah mengatakan di dalam pengajarannya, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama aku hadir di tengah-tengah mereka. Tidak cukupkah pewartaan Yesus yang sudah diwartakan oleh para muridnya? Jangan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran membuat kita menjadi orang yang kehilangan akal. Saudari-saudaraku yang terkasih, semua pasti takut, semua pasti khawatir, semua pasti menangis melihat gereja yang kosong, yang biasanya dipenuhi dengan banyak umat ketika merayakan Trihari Suci. Sedih rasanya. Tetapi bukan itu yang Tuhan minta saat ini. Tuhan meminta kebangkitan, berarti menghadirkan Tuhan di dalam rumah dengan menghidupi semangat spiritualitas doa di dalam keluarga-keluarga. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Maria sudah melihat Yesus dan mengubah hatinya menjadi penuh sukacita. Marilah kita hadirkan Yesus di dalam hidup kita, agar kita pun bisa berbagi sukacita kepada sesama kita. Jangan ketakutan, kekhawatiran menutup hati nurani kita, sehingga kita tidak berpikir bijaksana atau bahkan mencurigai sesama kita dengan alasan yang tidak jelas. Sebagaimana para serdadu menceritakan bahwa jenazah Yesus diculik oleh para murid. Hanya karena apa? Hanya karena kekhawatiran atas keputusan mereka yang salah. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan biarkan penyesalan hadir di dalam hidup kita. Maka wartakanlah sukacita dengan tetap tinggal di rumah, berpikir bijaksana, menciptakan karya yang bisa kita bagikan, dan sungguh mulia jika kita bisa memulai karya dari rumah untuk sesama kita. Tetap tinggal di rumah, salam sehat, dan semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Janganlah ketakutan, kekhawatiran membuat imun badan kita menjadi rendah. Jadikanlah ketakutan, kekhawatiran ini sebagai momen untuk berserah kepada Tuhan di dalam keluarga, bersama keluarga, dan berusaha mencintai lebih anggota keluarga kita. Karena kita tidak tahu hari esok apakah kita masih hidup atau tidak. Tetapi yakinlah, lebih baik kita menghadap Tuhan di dalam disposisi batin yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.